Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Prawira Arya Kusuma dengan NIM 21150511023 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian magang. Langsung saja, yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ibu Dimas Wira Putra Pratama, yang kedua ada Ketut Tunas Alit Saputra, yang ketiga Kadek Wiwin Dendriani, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Ibu Prawira Arya Kusuma. Nah, langsung saja ke proyek kelompok. Nah, pada proyek kelompok ini, kami membuat tiga produk. Yang pertama ada Virtual Tour UPTD Gedung Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Yang kedua ada Virtual Tour Museum Buleleng Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Dan yang ketiga, belajar virtual mengetahui alat dan bahan nyurat lontar. Oke, lanjut saja ke latar belakang proyek kelompok kami. Nah, berdasarkan hasil observasi di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa proses digitalisasi di berbagai aspek budaya, khususnya dalam perdokumentasian, masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan banyak peninggalan sejarah dan warisan budaya tetap tersimpan dalam bentuk fisik dan lisan, tanpa adanya upaya dokumentasi digital yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, terbatasnya informasi tentang kebudayaan Buleleng terutama bagi generasi muda menjadi tantangan utama yang menghambat promosi kebudayaan lokal secara lebih luas. Permasalahan tersebut memerlukan solusi yang melibatkan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Dalam hal ini, generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program pelestarian budaya. Sebagai mahasiswa, dengan latar belakang pendidikan teknik informatika, program magang di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menjadi peluang untuk mengintegrasikan teknologi dalam upaya melestarikan budaya melalui penerapan teknologi berbagai produk seperti video live shoot, virtual tour PTD Gedung Kertie, video live shoot, virtual tour Museum Buleleng, dan video edukasi tentang nyurat lontar dikembangkan. Produk-produk ini bertujuan untuk mendukung pendokumentasian digital, meningkatkan promosi budaya, dan memudahkan aksesibilitas kebudayaan Buleleng kepada masyarakat luas, terutama ke generasi muda. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian dan promosi kebudayaan lokal secara lebih efektif. Oleh karena itu, produk video live shoot virtual tour UPTD Gedung Kertie, video live shoot virtual tour Museum Buleleng, video live shoot virtual tour Museum Buleleng, dan video edukasi nyurat lontar dibuat sebagai upaya untuk mendukung pendokumentasian digital budaya lokal, meningkatkan promosi kebudayaan Buleleng, dan memudahkan aksesibilitas informasi budaya bagi masyarakat luas. Produk ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif yang tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk lebih mengenal, menghargai, dan melestarikan kebudayaan Buleleng. Oke, selanjutnya ada tahapan pengembangan. Adapun tahapan pengembangan dari proyek kelompok yang telah kami rancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Proses dimulai dengan tahap perencanaan di mana semua anggota tim berkumpul untuk mendiskusikan konsep video, durasi, tujuan, dan elemen yang akan dimasukkan, seperti live shoot dan animasi dua dimensi dalam diskusi ini. Tim menentukan arah cerita, elemen animasi, lokasi syuting, dan jadwal pengerjaan. Tahap ini menghasilkan konsep video final, alur cerita, dan pembagian timeline pekerjaan. Yang kedua, ada pembuatan storyboard. Tahap berikutnya adalah pembuatan storyboard dan karakter animasi yang menjadi tanggung jawab Alif Saputra. Ia bertugas membuat storyboard yang memvisualisasikan alur cerita, termasuk kombinasi live shoot dan animasi, serta mendesain karakter animasi dua dimensi, elemen grafis, dan objek yang akan ditampilkan dalam video. Alif juga berkoordinasi dengan tim memastikan storyboard dan desain karakter sesuai dengan konsep. Tahap ini menghasilkan storyboard detail dan desain karakter animasi dua dimensi. Yang ketiga, yang ketiga ada take video. Setelah itu dilakukan pengambilan video live shoot oleh saya sendiri. Saya bertanggung jawab untuk menyusun peralatan syuting seperti kamera, stabilizer, dan pencahayaan, serta melakukan pengambilan video sesuai storyboard. Saya memastikan hasil video memenuhi kebutuhan untuk mengedit dan integrasi animasi. Hasil dari tahap ini adalah kumpulan footage video sesuai storyboard. Yang keempat, selanjutnya ada dubbing.
Pada tahap pengisian voice-over, Wiwin Dendriani bertugas menulis atau menerima naskah voice-over berdasarkan storyboard, melakukan pengisian suara dengan peralatan rekaman, dan menyerahkan file audio ke editor. Hasil dari tahap ini adalah file audio voice-over yang sinkron dengan storyboard. Nah, yang kelima ada editing. Tahap selanjutnya adalah pengeditan video dan integrasi animasi dua dimensi yang menjadi tanggung jawab Dimas Wira. Ia mengedit footage video agar sesuai dengan storyboard, kemudian Alis Syaputra menambahkan animasi dua dimensi ke dalam video yang sudah diedit oleh Dimas Wira, mengintegrasikan audio voiceover dari Wiwin Dendriani, serta menyusun keseluruhan video hingga finalisasi. Tahap ini menghasilkan video live shoot 2 dimensi Museum Beleleng yang sudah final. Yang keenam, ada revisi. Pada tahap review dan revisi, seluruh anggota tim dan pihak Dinas Kebudayaan menonton hasil video final bersama untuk memberikan masukan dan melakukan revisi jika diperlukan. Hasil karya adalah video yang disempurnakan sesuai masukan tim. Nah, pada tahap ketujuh, publikasi. Tahap terakhir adalah publikasi, di mana tim menyerahkan video final ke pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dan menyiapkan format video sesuai platform publikasi pada media sosial. Dalam proses pembagian ketiga proyek kelompok tersebut, seluruh anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Adapun pembagian tugas perencanaan proyek kelompok yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada Wiwin Dendriani bertanggung jawab mengisi voiceover pada seluruh proyek kami. Nah, yang kedua, saya sendiri bertanggung jawab men-take video dari seluruh proyek kami. Nah, yang ketiga, ada Dimas Wira bertanggung jawab mengedit hasil video yang telah di-take oleh saya sendiri untuk seluruh proyek kami. Nah, yang terakhir, ada Alis Saputra bertanggung jawab membuat storyboard hingga karakter animasi dua dimensi seluruh proyek kami. Nah, yang pertama, terdapat beberapa revisi langsung dari mentor mengenai kekurangan-kekurangan yang ada di proyek kami, sebab proyek yang kami rancang akan dipublis ke sosial media Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sehingga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di pemerintahan. Oke, yang kedua, selain itu, kami menghadapi tantangan teknis saat melakukan pengambilan gambar di museum dan UPTD Gedung Gertio. Adanya banyak kaca pada area tersebut menyebabkan pantulan cahaya yang tidak diinginkan terekam dalam video. Hal ini membuat proses pengambilan gambar menjadi kurang optimal dan membutuhkan penyesuaian tambahan, seperti sudut pengambilan yang lebih tepat atau pengaturan pencahayaan yang lebih hati-hati untuk meminimalkan gangguan tersebut. Oke, selanjutnya ada proyek pribadi. Nah, sebelum masuk ke proyek pribadi ini, saya akan menampilkan ketiga proyek yang sudah kelompok kami buat. Langsung saja ke videonya. Halo sahabat budaya, selamat datang di virtual tour Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Saya Jayati, pembantu virtual kalian di sini. Pertama-tama, kita akan menjelajahi UPTD Gedung Kirtie. Tempat yang satu ini, yang juga dikenal sebagai Gedung Kirtie, adalah perpustakaan lontar yang beralamat di Jalan Veteran nomor 20, Kelurahan Paket Agung, Kabupaten Buleleng. Ini bukan sekedar gedung biasa, tapi tempat bersejarah yang menjadi pusat pelestarian manuskrip lontar kuno. Di sini, semua pengetahuan dan budaya Bali kuno dijaga dan dilestarikan dengan penuh cinta. Yuk, kita langsung berkunjung ke UPTD Gedung Kirtie. Sebelum kita masuk, ini adalah loket tiket. Semua pengunjung wajib mendapatkan tiket sebelum memasuki UPTD Gedung Kirtie. Dengan biaya tiket dibagi menjadi 3 kategori. Untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp25.000, wisatawan dewasa domestik termasuk mahasiswa sebesar Rp10.000, dan anak-anak dari TK sampai dengan SMA sebesar Rp5.000. Hal ini sudah diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yuk, Jayati akan tunjukkan koleksi-koleksi yang ada di sini.
Di ruangan ini, kita bisa melihat peralatan untuk mencari daun lontar, proses pembuatan belangko lontar. Setiap alat punya cerita dan makna sendiri dalam budaya Bali loh. Ukuran-ukuran dari belangko lontar, dan alat-alat untuk nyurat lontar. Kemudian, di sini juga kita dapat melihat klasifikasi lontar. Terdapat lontar Weda, agama, warige, itiasa, babad, lelampahan, hingga tantri. Ini dia ruang penyimpanan lontar. Di sini, manuskrip-manuskrip kuno disimpan dengan menggunakan keropak yang mencakup berbagai klasifikasi lontar. Di ruangan ini terdapat aturan bagi pengunjung perempuan yang sedang berhalangan untuk tidak memasuki ruang penyimpanan lontar, sebab ruangan ini adalah ruangan yang disucikan. Lontar yang terdapat di ruangan tadi dibuatkan salinan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Kawi atau bahasa Bali kuno, serta bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Tak hanya itu, di perpustakaan ini juga menyimpan koleksi berbagai macam buku dengan bahasa Belanda. Jam operasional PTD Gedung Kirtie dari hari Senin hingga Kamis, yaitu pada jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Khusus pada hari Jumat, jam operasional dimulai pada jam setengah 8 pagi hingga jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Gimana Sobat Budaya? Seru banget kan? Yuk segera jelajahi UPTD Gedung Kirtie di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Halo sahabat budaya, selamat datang di Museum Buleleng, tempat di mana sejarah dan budaya berpadu dalam harmoni. Mari ikuti Jayati untuk menelusuri jejak masa lalu yang kaya akan cerita dan makna di setiap sudutnya. Di Museum Buleleng ini terdapat banyak peninggalan sejarah dan kebudayaan yang masih dilestarikan. Seperti yang dapat kita lihat di sini, ada peninggalan sarkofagus yang berfungsi sebagai peti mati. Terdapat sarkofagus masa perundagian dari Desa Selat, sarkofagus dari Alasangker, serta sarkofagus dari Desa Goblek. Sebelum kita masuk, ini adalah loket tiket. Semua pengunjung wajib mendapatkan tiket sebelum memasuki Museum Buleleng. Dengan biaya tiket dibagi menjadi 3 kategori. Untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp25.000, wisatawan dewasa domestik termasuk mahasiswa sebesar Rp10.000, dan anak-anak dari TK sampai dengan SMA sebesar Rp5.000. Hal ini sudah diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam Museum Buleleng ini juga terdapat pewayangan, mulai dari pewayangan Dewi Saraswati, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, hingga pewayangan Ramayana dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Museum Buleleng juga memiliki koleksi benda-benda peninggalan sejarah seperti arca, kapak, periuk, peninggalan patung, hingga fragmen-fragmen peninggalan zaman prasejarah.
warisan budaya lain yang terdapat di Museum Buleleng, yakni ada Barong dan Rangde. Barong dan Rangde ini merupakan warisan budaya spiritual Bali yang melambangkan kebaikan. Jadi, bagaimana sobat budaya? Menarik sekali bukan? Yuk segera kunjungi Museum Buleleng. Jam operasional dari hari Senin hingga Kamis yaitu pada jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Khusus pada hari Jumat, jam operasional dimulai pada jam setengah 8 pagi hingga jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Saya Jayati, pemandu virtual tour kalian, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Sampai jumpa di petualangan budaya berikutnya. Salam budaya. Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama Jayati. Kali ini, Jayati akan mengajak kalian menelusuri lebih dalam tentang kebudayaan nyurat lontar. Nyurat lontar membutuhkan beberapa alat dan bahan. Ini disebut sebagai lontar. Lontar adalah daun yang dikeringkan dan dipakai sebagai bahan naskah atau media untuk menyurat. Alat kedua adalah pengerupak. Pengerupak ini berfungsi sebagai alat untuk menulis aksara di atas lontar. Alat yang selanjutnya disebut sebagai bantalan yang berfungsi sebagai alas pada saat menyurat di atas daun lontar. Ini disebut sebagai dulang, yang merupakan salah satu alat penting dalam menyurat lontar, yang berfungsi sebagai meja tulis dalam nyurat lontar. Selanjutnya, ada kemiri bakar. Kemiri bakar merupakan bahan yang digunakan dalam nyurat lontar yang berfungsi untuk menghitamkan aksara yang telah ditulis di atas daun lontar. Itu dia tadi alat dan bahan yang digunakan dalam proses menyurat lontar. Kita, sebagai generasi muda Bali, wajib melestarikan budaya yang kita miliki. Salah satunya adalah dengan mempelajari aktivitas nyurat lontar. Saya Jayati, pemandu virtual kalian, mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme sobat budaya. Sampai jumpa di petualangan informasi budaya berikutnya. Selanjutnya, proyek pribadi. Latar belakang video promosi Museum Buleleng Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng yang sudah saya buat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan museum sebagai pusat pelestarian sejarah dan budaya Bali Utara, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Video ini menampilkan koleksi aktivitas edukatif serta program-program khusus untuk mendorong kunjungan dengan elemen visual yang menarik dan pesan yang jelas. Video ini diharapkan dapat membangun citra positif Museum Buleleng sebagai destinasi wisata budaya edukatif dan menyenangkan. Nah, selanjutnya ada tahapan pembuatan video promosi Museum Buleleng. Yang pertama, ada tag video. Di sini saya men-tag video dengan alat kamera dan stabilizer untuk mendapatkan footage Museum Buleleng yang maksimal. Selanjutnya, tahap kedua, tahap editing. Nah, pada tahapan ini saya mengedit footage Museum Buleleng yang sudah saya ambil sebelumnya dan saya editing menggunakan aplikasi editing supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya ada tahap ketiga, video final. Pada tahap ini, video sudah diedit semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil video yang bagus. Nah, selanjutnya pada tahap keempat, tahap terakhir ini dilakukan proses penguploadan ke media sosial Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng oleh pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan video hasil proyek pribadi yang sudah saya buat. Langsung saja ke videonya.
Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.